Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'du. Saudara-saudaraku semua yang saya cintai dan mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan. Mudah-mudahan kita sukses baik di dunia maupun di akhirat. Saudaraku semuanya, kami ingin melanjutkan kajian tentang doanya malaikat Jibril alaihissalam yang diaminkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin sudah kita bahas tentang ketika malaikat Jibril mengatakan celaka barang siapa yang dia melalui Ramadan sampai dosanya tidak terampuni, dan Nabi mengaminkan. Kemudian lagi Nabi ketika melangkah ke mimbar kedua, malaikat Jibril mengatakan lagi celaka barang siapa mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebut tidak membaca salawat, dan Nabi mengaminkan. Dan yang ketiga, celaka barang siapa memiliki orang tua sampai orang tua ini lanjut sampai tidak masuk ke dalam surga, dan Nabi mengaminkan. Baiklah, kita ingin bahas tentang doanya malaikat Jibril yang diaminkan Nabi. Yang ketiga yaitu ketika orang tua punya orang tua sampai tidak masuk surga. Ini artinya apa? Demikian dahsyatnya kita ini diberikan kesempatan untuk bisa masuk surga dengan cara yaitu berbakti kepada orang tua. Karena di dalam satu hadis dikatakan bahwasanya pintu surga itu salah satu, bahkan itu letaknya di tengah, itu adalah berbakti. Dikatakan bahwasanya al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua ini adalah ausat atau tengah-tengah daripada pintunya surga. Maka barang siapa yang menghendaki, maka sia-siakanlah, maka kamu tidak akan bisa masuk dalam surga. Tapi apabila kamu ingin masuk, maka berbaktilah. Suatu pekerjaan yang mudah dan kita mendapatkan surga, yaitu berbakti namanya. Bahkan berbakti ini Allah langsung perintahkan. Kita bisa lihat di antaranya ya surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 23. Allah SWT merintahkan kepada kita, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa kullahuma qaulan karima. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan atau hus. Jangan membentak, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah keduanya dengan perkataan yang baik. Masya Allah. Jadi ini langsung diperintahkan. Bahkan itu disejajarkan dengan perintah jangan berbuat sekutu atau kita jangan mensyirikkan Allah dengan berbakti kepada orang tua. Saudaraku yang saya cintai, Masya Allah. Kita ingin mendapatkan surga lewat dari pintu yang paling tengah, yaitu dengan cara berbakti. Banyak sekali keutamaan apabila kita itu mau berbakti kepada orang tua. Di antaranya bahwasanya orang yang berbakti ini rezekinya ini akan diluaskan, umurnya akan ditambah. Sebagaimana diriwayatkan hadis Imam Ahmad. Dikatakan bahwasanya barang siapa yang ingin rezekinya diluaskan dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah berbakti kepada orang tuanya dan sambungkanlah silaturahmi. Hadis riwayat Ahmad. Jadi dengan berbakti ini rezeki itu akan diluaskan, umur akan dipanjangkan. Banyak kisah-kisah perkara ini. Jadi kalau kita ingin usaha kita sukses, kita ingin maju lagi, rezeki kita diluaskan itu, maka datangi orang tua, minta ridhonya, minta doanya. Karena doa orang tua ini doa yang makbul.
Ya. Apabila kita itu pengen sesuatu, biasanya kita itu ingin anak kita menjadi anak yang soleh, solehah, rezeki kita lancar, ya. Maka kita berbakti kepada orang tua. Maka ada istilah, kalau kamu ingin, ya, menjadi kaya, kalau kamu ingin seperti raja, maka jadikan orang tuamu sebagaimana raja. Layani sebagaimana pelayan melayani seorang raja. Maka rezekimu akan sebagaimana seorang raja. Kenapa bisa begitu? Karena kita tahu bahwasanya orang tua dengan ridhonya orang tua, ya, itu bersamanya dengan ridhonya Allah. Doanya orang tua Allah akan mendengar. Karena dikatakan dalam satu riwayat, salasun ta'wati yustajabu lahunna la sakka fihinna. 3 doa yang Allah tidak akan pernah menolak. Apa itu? Yang pertama, da'watul madlumin, yaitu doanya orang yang terdolimi. Yang kedua, wa da'watul musafir, dan doanya orang yang sedang bepergian atau musafir, orang yang sedang fisabilillah. Yang ketiga, yaitu da'watu al-walidi liwaladihi, yaitu doanya orang tua kepada anaknya. Ini doa yang tidak pernah dihijab, tidak pernah ditolak oleh Allah. Yaitu doanya orang yang terdolimi. Yang kedua, doanya orang yang sedang fisabilillah, musafir, dia bepergian. Dan yang ketiga, doanya orang yang doa orang tua kepada anaknya. Subhanallah. Maka saudaraku semuanya, kalau kita mungkin rezeki kita seret, ya, datangi orang tua, gembirakan hatinya, senangkanlah, jadikan dia raja, maka rezeki kita sebagaimana raja. Hadirin yang dimuliakan Allah, saudara-saudaraku semua yang dicintai, yang kami cintai, yang saya cintai, dan mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah. Yang kedua, berbakti kepada orang tua ini ternyata bisa menyelesaikan segala macam problem yang problem itu pelik dan sulit secara nalar untuk bisa diselesaikan. Kita tahu bahwasanya satu riwayat, ya, tentang 3 orang yang terjebak dalam gua. Yang tidak mungkin lagi Allah tidak membawa, ya, didorong itu batu yang menjebak di dalam gua ini tidak bisa. Maka bagaimana? Maka riwayat ini kita sudah masyhur, sudah kenal semua, sudah tahu semua. Maka segera 3 orang ini berwasilah. Amalan apa yang kira-kira bisa menyelesaikan? Salah satunya yaitu orang yang dia melayani orang tuanya, menyiapkan minumannya, ya. Pernah suatu saat menyiapkan minuman sampai menunggu orang tuanya terbangun baru diberikan. Demikian mendahulukan orang tua, maka Allah tolong pintu gua ini bisa terbuka, batu yang menutupnya bisa terbuka, akhirnya dia itu bisa keluar dari gua dengan selamat. Artinya masalah yang pelik, nalar sudah tidak bisa menyelesaikannya, artinya sudah tidak mungkin. Tapi dengan menunjukkan atau mohon kepada Allah dengan wasilah atau dengan amal, yaitu diantaranya berbakti kepada orang tuanya, melayani orang tuanya, maka ini pun masalah bisa. Apalagi masalah-masalah yang mungkin masih bisa kita nalar dan sebagainya, maka datangi orang tua kita. Ketika kita sedang sumpek, ketika kita sedang punya masalah yang berat itu, datangi orang tua kita, minta ridhonya, minta doanya, maka itu akan selesai. Bagaimana kalau orang tua sudah meninggal, kita punya masalah, maka kita doakan orang tuanya, setelah itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya lagi, berbakti kepada orang tua ini akan menyebabkan Allah ridho, doanya terkabul, penyakitnya sembuh. Ini kisah yang sangat terkenal, itu adalah kisahnya Uwais Al-Qarni, seorang pemuda yang berasal dari zaman selatan, ya. Jadi pernah, ya, Nabi itu mensabdakan pada sahabat Umar, Umar, kalau kamu nanti menemui, ya, orang yang berasal dari kampung Qarni, itu di daerah Zaman ini, ya, maka temuilah dia dan mintalah doanya, karena doanya itu sangat makbul.
Siapa ini ya Rasulullah? Yaitu seorang pemuda yang dia itu mempunyai ciri punya penyakit belang. Ya, riwayat ini yang kami baca yaitu nanti belangnya itu habis tinggal ada di telapaknya. Riwayat lain telapak tangan, riwayat lain telapak kaki, riwayat lain itu di di punggungnya. Ini beberapa riwayat ini. Tapi yang jelas Nabi pernah mensabdakan bahwasanya ada seorang yang doanya sangat makbul, sangat ijabah sekali, ya mustajab sekali doanya, yaitu orang pemuda daripada uh, dusun Koren, itu wilayah Yaman. Dan itu betul-betul terjadi ketika masa pemerintahan atau masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, maka pemuda ini telah ditemukan. Kenapa doanya demikian makbul? Ternyata kisah daripada Uwais Al-Qarni itu Masya Allah. Sedikit kami sampaikan ya. Ada orang yang dari desa Koren itu yang bernama Uwais. Itu miskin, tapi mempunyai orang tua hanya seorang ibu saja yang lumpuh. Maka suatu saat ibunya itu mengatakan, "Wahai anakku, aku rindu sekali dengan Baitullah. Aku ingin pergi ke sana." Padahal zaman sampai ke Mekah itu perjalanannya sangat jauh, apalagi tidak punya kendaraan, miskin lagi. Maka dipikirkan bagaimana caranya untuk bisa menyenangkan hati ibunya ini. Sedangkan tidak mungkin punya kendaraan, tidak punya harta. Maka sedikit uang yang dia miliki dibelikan anak lembu. Kemudian anak lembu ini telah dibuatkan kandang di atas bukit. Dan setiap hari Uwais Al-Qarni ini membopong atau membawa anak lembu ini naik ke atas bukit. Kemudian sore diturunkan, pagi diantarkan lagi, dikandangkan di atas tiap hari. Sehingga tetangganya itu mengatakan ini gila ini orang ini, anak-anak ini. Kenapa ini anak lembu digendong? Nah, itu dituntun saja bisa. Kenapa harus digendongnya? Maka ketika genap ya, setelah 3 bulan atau diriwayatkan itu 100 hari. Ini maka badannya Uwais Al-Qarni itu menjadi kokoh dan kuat dan anak lembu itu menjadi berat juga ya, karena sudah diopeni selama 3 bulan ini semakin berat. Tapi tiap hari dia gendongnya naik ke atas turun ke bawah. Baru setelah itu tetangga baru tahu. Kenapa? Ternyata Uwais Al-Qarni itu ingin menggendong ibunya untuk menuju Baitullah. Maka ketika hari musim haji telah datang, maka disiapkanlah peralatan, maka dibuatlah suatu tempat, kemudian dibawalah ya, dipondongnya, digendongnya ya, orang tuanya ini untuk menuju Baitullah dengan perjalanan sampai berhari-hari bahkan mungkin bulan, karena itu jalan kaki, tidak pakai kendaraan. Sesampai di depan Baitullah, maka berdoalah. Apa doanya? Ya Allah, berikan kebaikan kepada orang tuaku ya Allah. Ampunkanlah orang tuaku ini ya Allah. Maka ibunya bertanya, wahai anakku, bagaimana doamu sendiri? Wahai ibu, kalau aku berdoa untuk ibu dan ibu ridho kepadaku, itu sudah cukup bagiku untuk masuk ke dalam surga. Itulah Uwais Al-Qarni yang ketika zaman Nabi sudah dikatakan akan datang pemuda berasal dari Qurun atau dari Koren ya, itu di adalah zaman. Hai Umar, apabila kamu menjumpainya nanti, maka mintalah doanya, karena doanya makbul. Siapa itu ya Rasulullah? Yaitu seorang pemuda yang punya penyakit belang yang oleh Allah telah disembuhkan dan doanya dimakbulkan. Dan penyakit belangnya Allah masih kasih tanda, yaitu masih tersisa sebesar koin dirham di telapaknya. Riwayat lain telapak tangan atau telapak kaki. Saudaraku yang saya cintai, demikian keutamaan orang ini berbakti kepada orang tuanya, sehingga doanya makbul dan penyakitnya pun dihilangkan. Berikutnya lagi keutamaannya orang yang berbakti kepada orang tua ini merupakan tiket masuk surga. Ibnu Umar bertanya kepada seseorang, apakah engkau ingin masuk ke dalam surga dan takut masuk ke dalam neraka? Maka orang itu menjawab, tentu. Maka Ibnu Umar mengatakan, berbaktilah kamu kepada ibumu
Demi Allah, jika engkau lembutkan kata-katamu, memberi makanan atau apa yang ia sukai, niscaya engkau akan masuk surga selama engkau jauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Bukhari. Saudaraku semua yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah. Dalam penutup tausiah pada kesempatan ini di akhir Ramadan, biasanya orang berkunjung bertemu dengan saudaranya, bertemu dengan kawannya, sehingga kalau dalam kondisi normal akan reuni. Sebelum itu semua, maka temuilah orang tua. Mintalah maaf kepadanya. Mintalah ridho kepadanya. Layanilah. Bahagiakan dulu orang tua. Bagaimana orang tua kita itu ridho. Sehingga keutamaan-keutamaan yang tadi sebagian kami sebutkan, masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang lain. Ya. Apabila kita ini mau mengetahuinya tentang keutamaan berbakti kepada orang tua kita. Beruntunglah orang tua kita yang masih hidup. Kesempatan kita untuk masuk surga. Maka Imam Syafi'i ketika ibunya meninggal, beliau menangis demikian rupa. Kemudian ditanya oleh santainya, "Wahai Imam, kenapa engkau menangis demikian rupa? Bukankah engkau mengajarkan kami untuk ridho dengan keputusan Allah?" Maka Imam Syafi'i mengatakan, "Wahai muridku, wahai santriku, aku menangis bukannya tidak terima dengan takdirnya Allah. Tapi menangisku adalah saya telah kehilangan salah satu daripada pintunya surga, yaitu berbakti kepada orang tua. Sedang orang tua saya sudah tidak ada, hari ini meninggal. Yang saya tangisi bukan karena takdirnya Allah, tapi yang saya tangisi adalah saya telah kehilangan pintunya surga." Maka berbahagialah bagi saudaraku semua yang masih punya orang tua. Berbaktilah, itulah cara kita untuk mudah masuk ke dalam surga. Minta ridhonya, ya, minta doanya. Mungkin bagi orang yang saudaraku yang orang tuanya sudah tidak ada, bagaimana? Cara berbaktinya bagaimana? Satu, kita bisa beramal untuk orang tua kita. Ya Allah, saya ingin bersedekah ya Allah. Tapi saya sedekah itu saya niatkan untuk orang tua. Boleh. Kita doakan. Ya. Mintakan ampun. Tapi dengan syarat orang tua kita yang itu sama-sama iman. Mudah-mudahan yang sedikit ini dengan kebaikan demi kebaikan. Karena ini termasuk amal yang utama, berbakti kepada orang tua kita. Cara mudah masuk surga, berbakti kepada orang tua. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Panjenengan saya anggap sebagai orang tua. Saya juga minta maaf, minta ridhonya. Mungkin ada kata-kata ketika kami sedang menyampaikan dalam pengajian atau dalam kajian yang sering kita berikan, yaitu tentang manasik akhirat. Kajian khusus untuk orang tua, pondok orang tua yang ada di Sabila Rosad tempat kita semua. Saya minta ridhonya juga. Terkhusus juga apabila orang tua saya sendiri, bapak ibu saya yang Allah alhamdulillah masih berikan usia yang sampai hari ini saya masih beri kesempatan. Saya mohon ridhonya, mohon maaf, mohon doanya. Dan juga semoga semuanya jamaah Allah SWT ridhoi kita semua, terima puasa kita, terima amalan kita semuanya. Demikian ada benarnya dari Allah. Mari kita laksanakan. Ada salahnya dari pribadi saya mohon maaf. Maka beruntung sekali yang berbicara, untung juga yang mendengar, yang paling beruntung yang mau mengamalkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.